setelah sholat. Supaya kita sholat itu ada kalanya terangkatnya cuma 1 jengkal, ada yang 1 meter, ada yang sampai ke langit pertama dilemparkan lagi, ada yang langit kedua dilemparkan lagi nggak tembus sampai Sidratul Muntaha. Nah, amal kita supaya naik, kata hadis yang diriwayatkan oleh Muadzz bin Jabal, pertama itu harus kita selamat dari ribah. Dari ribah. Kalau kita masih suka ribah, udah amal kita nggak bakalan bisa naik-naik. Ini kita beramal, dilihat oh sohibnya itu masih senang ribah, udah langsung Allah ada atruku. Nah, itu langit yang pertama. Sampai langit yang kedua umpamanya dia tidak pernah ribah sama sekali, ya bisa tembus langit pertama. Langit pertama sampai ke langit yang kedua. Namanya sholatnya, oh ini sholatnya tidak ada ribahnya nih dalam sehari itu, ya udah bisa tembus langit pertama lewat sortiran langit pertama itu. Langit kedua itu yang namanya apa? Wasmu al-maun wahya min hadid, atau sampai langit yang kedua namanya rubail. Malaikat yang menjaga langit kedua namanya rubail. Apa sih? Waktu kita sholat kita sampai langit pertama bebas, lolos dari sohibul ghibah sampai langit yang kedua. Kita diseleksi oleh malaikat rubail. Ternyata kifu wadribu bihadal amal wajah sohibih. Udah berhenti. Kamu pukulkan yang punya amal sholat ini kepada wajahnya yang punyanya, seperti kain yang kotor. Sebab innahu sohib hada amal, yang pelaku amal sholat ini aroda bi amali arododul dunia. Dia beramal pengen apa? Dagangnya laris, sholat gitu. Pengen banyak orang menganggap dirinya orang soleh, akhirnya pengen dihormati. Wah ya udah itu. Pengen kalau arododu ay manfaatah, kemanfaatan dunia. Kata malaikat rubail, ana malikul fakhr, saya itu malaikat fakhr. Saya itu malaikat yang muwakkal bihtirozil fakhr. Jangan sampai orang beramal itu jadi kebanggaan. Kita punya amal bangga, ya udah langsung ditolak langit yang kedua. Walaupun kita bebas dari hibah di langit yang kedua, kita merasa bangga dengan amal kita, langsung ditolak. Kata Rubail, Allah Tuhanku menyuruhku supaya kita tidak membiarkan amal-amalnya hadal muftakhir, orang yang bangga dengan amalnya melewati saya. Dan itu membawa akhir. Kenapa? Karena yaftakhiru ala nafi majlisihim, dia beramal akhirnya dia membanggakan, merasa dirinya hebat melebihi manusia yang lain fi majalisihim. Kalau ngobrol-ngobrol, waduh, dia tuh atau bangga dengan amal-amal fi majalisihim. Maka malaikat al-malaikatu dilaknat orang yang beramal itu oleh semua malaikat hatta yumsia, sampai dia masuk waktu sore. Ya udahlah ini. Jadi untuk langit pertama kita harus selamat dari ribah. Penyakit kedua, supaya amal kita lewat langit yang kedua, kita harus jangan merasa bangga dengan amal kita. Wallahu a'lam bishawab.